Di tengah rimbunnya hutan tropis Kalimantan dan Sumatera, terdapat makhluk luar biasa yang menjadi salah satu simbol keanekaragaman hayati Indonesia. Orang utan, dengan mata yang penuh kelembutan dan gerakan yang anggun. Orang utan adalah primata yang memesona dan memegang peran penting dalam ekosistem hutan. Orang utan adalah makhluk yang cerdas dan memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa. Mereka mampu menggunakan alat sederhana seperti ranting untuk mengambil serangga atau daun untuk melindungi diri dari hujan. Kecerdasan ini mencerminkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam lingkungan mereka yang terus berubah. Orang utan adalah salah satu kerabat terdekat manusia yang masih hidup dengan kesamaan DNA sekitar 96,4%. Mereka sangat mirip dengan manusia baik dalam penampilan maupun perilakunya. Setiap orang utan memiliki pola sosial yang unik. Mereka hidup bersoliter, berbeda dengan kebanyakan primata lain yang cenderung hidup berkelompok. Hubungan ibu dan anak orang utan sangatlah erat. Anak orang utan akan tinggal bersama induknya selama sekitar 6-7 tahun. Belajar segala sesuatu dari cara mencari makanan hingga membuat sarang di pohon. Karena pengasuhan yang panjang tersebut, orang utan hanya mempunyai anak setiap 7-9 tahun sekali, yang merupakan interval kelahiran terlama dibandingkan mamalia darat lainnya. Orang utan memiliki panjang tangan sekitar 2,2 meter. Hal ini sangat mengesankan, mengingat tinggi mereka hanya sekitar 1,5 meter. Lengan ini bahkan 1,5 kali lebih panjang dari kakinya sendiri. Orang utan jantan umumnya memiliki bantalan pipi menonjol yang disebut plensa dan kantung tenggorokan. Tinggi dari pejantan ini biasanya mencapai 1,7 meter dengan berat 68 kg. Sementara orang utan betina hanya memiliki tinggi sekitar 1,2 meter dengan berat 36 kg. Primata cerdas ini mencari makan pada siang hari. Sebagian besar makanan mereka terdiri dari buah-buahan dan dedaunan yang dikumpulkan dari pohon-pohon di hutan hujan. Orang utan memegang peran penting dalam menjaga kesehatan hutan tropis. Sebagai pemakan buah, mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotoran mereka yang berguna untuk membantu regenerasi hutan. Mereka juga mempengaruhi struktur hutan dengan cara membuka kanopi saat mencari makanan, memungkinkan cahaya matahari masuk dan mendukung pertumbuhan vegetasi bawah. Sayangnya, keberadaan orang utan kini berada di ambang kepunahan. Deforestasi yang masif untuk pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, serta perburuan telah mengancam habitat mereka. Populasi orang utan semakin menurun dengan cepat, dan mereka seringkali terjebak dalam konflik dengan manusia saat mencari makan di habitat alami mereka. Berbagai upaya konservasi telah dilakukan untuk menyelamatkan orang utan dari kepunahan. Organisasi seperti Orang Utan Foundation Internasional atau yang sering disingkat sebagai OVI dan Borneo Orang Utan Survival bekerja tanpa lelah untuk melindungi habitat orang utan.
merehabilitasi individu yang diselamatkan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi orangutan. Suaka dan pusat rehabilitasi didirikan untuk merawat orangutan dan membantu mereka kembali ke alam liar. Setiap individu dapat berkontribusi dalam pelestarian orangutan dengan cara mengurangi konsumsi produk yang mengandung minyak sawit secara berkelanjutan, mendukung organisasi konservasi, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya melindungi hutan tropis merupakan langkah yang bisa kita ambil. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita dapat membantu memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menyaksikan keindahan dan keajaiban orangutan di habitat alaminya. Orangutan adalah harta karun yang tak ternilai dari hutan tropis kita. Mereka bukan hanya bagian penting dari keanekaragaman hayati, tapi juga cerminan dari keseimbangan alam yang rapuh. Melalui upaya bersama, kita dapat melindungi mereka dan memastikan hutan yang mereka sebut sebagai rumah dapat terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.